Halo Sivitas Akademika, perkenalkan saya Desa Ruri Pratyaparamita Nida. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang wakil dekan dari Fakultas Vokasi Universitas Warmadewa, Bapak Iwayan Chandra Adiatma. Halo Bapak Chandra. Halo Bu Ruri. Apa kabar Bapak? Ya, baik Bu. Baik, istimewa ya. Bapak? Istimewa sekali Bu, karena diundang di acara podcast vokasi ini ya. Oke, hanya orang-orang penting Bapak yang diundang di sini. Dan kali ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Dekan Vokasi Warmadewa terkait perkuliahan di Fakultas Vokasi secara general. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan Fakultas Vokasi memiliki hingga 2024 memiliki 3 prodi unggulan. Yang pertama, Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan. Kemudian yang kedua, Ahli Madya Sistem Informasi Akuntansi. Dan juga Ahli Madya Teknologi Telekomunikasi. Betul Bapak? Ya, betul sekali. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan Bapak. Yang pertama, apakah mahasiswa Diploma 3 atau ahli madya ya kita sebut ya di Fakultas Vokasi akan dapat mengikuti program rekognisi pembelajaran lampau? Ya. Mungkin sebelumnya dijelaskan dulu Pak, apa sih itu rekognisi pembelajaran lampau? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Ruri. Jadi mungkin saya di sini menjelaskannya secara santai saja mungkin ya Bu Ruri ya, boleh ya. Jadi di sini sebelumnya saya mewakili Bapak Dekan, ya, Dekan Fakultas Vokasi. Nah, terkait dengan rekognisi pembelajaran lampau, ya. Jadi rekognisi pembelajaran lampau, terutama untuk prodi D3, itu adalah sebuah program untuk istilahnya mengakui kira-kira mata kuliah apa atau mungkin bahkan di industri pun sebenarnya bisa dilakukan yang namanya rekognisi gitu. Jadi misalkan kalau di mata kuliah ada misalkan mahasiswa yang dulunya sudah pernah berkuliah sampai mungkin tingkat D3, kemudian ingin lanjut di kita, di prodi D4. Nah, di sana kan ada beberapa mata kuliah yang mungkin sudah mereka lalui gitu. Jadi nanti dari kita sendiri, Fakultas Vokasi akan membentuk tim rekognisi untuk istilahnya menilai kira-kira mata kuliah apa saja yang sudah ditempuh oleh mahasiswa tersebut, sehingga akan lebih mempermudah atau istilahnya mempercepat proses studi lanjut dari prodi D3 ke D4 gitu. Karena dalam kasus kita kan di sini mahasiswa Fakultas Vokasi itu kan pasti mahasiswanya sibuk ya, entah itu sebagai seorang profesional atau mungkin sedang bekerja. Jadi di sini kita akan melakukan program ini untuk mempercepat studi mahasiswa. Tentunya rekognisi pun dilakukan dengan istilahnya tidak sembarangan ya, tidak hanya istilahnya sekedar saja gitu. Jadi kita benar-benar melihat kira-kira mahasiswa ini mata kuliah apa saja sih yang masih bisa istilahnya tidak perlu mereka tempuh lagi. Oke. Jadi mungkin secara gampangnya gini kali ya Pak ya, kalau dari segi saya. Ya. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa sebelumnya sudah pernah berkuliah, kemudian dia ingin melanjutkan mungkin dari D1, D2, pengen lanjutin ke D3 atau D4, mata kuliah yang sebelumnya sudah pernah mereka ambil itu akan diakui. Ya, benar gitu Pak? Ya, tepat sekali Bu. Dan kalau tidak salah juga untuk rekognisi masa pembelajaran lampau ini, jadi kalau kita di kuliah itu ada RPS ya Pak ya? Ya. Rencana Pembelajaran Semester. Nah, nanti di sana akan ada poin-poinnya, seandainya tadi seperti yang dibilang oleh Pak Chandra, mahasiswa kita adalah praktisi, kemudian dia di lapangan sudah melakukan teori yang sesuai dengan poin-poin di RPS, itu bisa diakui. Betul begitu ya Pak ya? Jadi langsung mendapatkan nilai. Jadi kalau misalkan sebelumnya sudah kuliah D1, D2, waktu mau masuk ke ahli madya atau sarjana terapan, nggak ngulang dari nol lagi. Benar ya Pak ya? Ya, betul sekali Bu. Jadi kalau misalkan sudah pernah kuliah sebelumnya, mau lanjut, tidak perlu khawatir dengan melampirkan berkas-berkas yang mendukung bukti pembelajaran masa lampau itu bisa langsung lanjut kuliahnya ya Pak ya. Jadi kuliahnya lebih singkat, betul begitu ya Pak? Betul. Jadi tujuannya adalah untuk merekognisi apa yang pernah dilalui. Nah mungkin saya tambahkan sedikit ya dari Bu Ruri. Jadi untuk kedepannya rencananya kita kan ada buka kelas untuk prodi Diploma 3 Teknologi Telekomunikasi. Nah ini sebagian besar pesertanya adalah
para pekerja yang memang mereka itu lulusan SMK dan mereka akan mulai kuliah pertama kali di sini di sekolah vokasi. Kebetulan mungkin prodinya teknologi telekomunikasi ya. Nah, rencananya juga kita akan melakukan rekognisi terhadap mungkin keterampilannya mereka, Ibu. Jadi mereka itu mungkin di lapangan mereka sudah mengerti hal-hal terkait dengan mungkin elektronika dan sebagainya. Nah, itu rencananya akan kita rekognisi di mana nanti ketika dia masuk kuliah di kita, di Fakultas Vokasi, mereka tidak perlu lagi istilahnya menempuh beberapa mata kuliah. Jadi mereka bisa fokus kepada mata kuliah yang memang mereka perlu tempuh, sedangkan keterampilan mereka itu akan direkognisi juga. Seperti demikian. Oke. Dan untuk tadi pertanyaannya, Pak, apakah bisa? Berarti jawabannya adalah? Ya, sangat bisa. Ya. Sangat bisa. Oke. Jadi sudah terjawab satu ya Pak ya. Apakah bisa? Bisa. Apa itu rekognisi juga tadi sudah dijelaskan. Kemudian pertanyaan lagi Pak. Jadi program rekognisi ini bisa diikuti untuk kalau misalkan dia dari D3 lanjut ke sarjana terapan atau D4. Ya. Lalu bagaimana halnya dengan mahasiswa yang sudah lulus di sarjana terapan vokasi, bisa tidak sih Pak untuk melanjutkan ke jenjang sarjana S2? Oh iya, oke. Jadi secara prinsip kalau kita lihat ya, program studi akuntansi perpajakan itu kan gelarnya sarjana terapan ya. Jadi mau dia misalkan sarjana terapan di bidang apapun ya, selama dia itu menempuh program studi diploma 4, pastinya itu akan setara dengan yang namanya program studi sarjana. Cuma kan mungkin S1. Ya S1 ya. Cuma kita kan mungkin sudah tahu ya bahwa kalau sarjana akademik ya itu fokus kepada keilmuan, sedangkan di kita diploma 4 atau sarjana terapan adalah fokus pada terapan atau praktik. Jadi secara umum ya sudah pasti bisa ya, karena kita itu adalah setara sarjana dan bahkan juga sarjana, cuma bedanya adalah sarjana terapan. Jadi kalau mau lanjut program magister ya pastinya bisa. Oke, jadi tidak perlu khawatir anak diploma bisa jadi seorang magister. Atau dokter bisa ya Pak ya? Ya, sangat bisa Bu. Ya, jadi tidak perlu khawatir setelah diploma saya akan menjadi apa? Anda bisa menjadi seorang magister, dokter, bahkan profesor. Karena di Indonesia baru-baru ini kita juga sudah punya profesor di bidang vokasi. Ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya, apakah mahasiswa vokasi dapat mengikuti IISMA atau pertukaran pelajar ke luar negeri, Pak? Oke, ya. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya sambil menjelaskan ya mungkin ya. Nah, untuk program pertukaran pelajar ya, terutama IISMA tadi ya, atau mungkin kalau yang di Indonesia sendiri terkenal dengan Merdeka Belajar, saya pikir mahasiswa vokasi itu lebih punya kesempatan ya, karena seperti kita tahu bahwa di luar negeri ya, di luar Indonesia atau di negara maju lah, pendidikan vokasi itu adalah pendidikan yang utama ya. Bahkan sampai 70% kalau tidak salah ya. Jadi mereka itu menyiapkan atau menyediakan pendidikan vokasi karena apa? Karena mereka tahu bahwa yang mereka butuhkan adalah keterampilan, ya, bukan hanya tentang teori. Jadi ketika kita misalkan mahasiswa kita di sini di Indonesia, khususnya mungkin di Fakultas Vokasi sendiri, ya, mengikuti program tersebut, misalkan pertukaran pelajar ke luar negeri gitu ya. Jadi secara tidak langsung mereka itu memiliki nilai tambah. Ya, karena kan di sana mereka tidak hanya mungkin pertukaran pelajar antar kampus, ya, tapi bahkan program IISMA ini kalau saya lihat dia itu menempatkan mahasiswa kita itu pada suatu industri, ya, baik itu perusahaan, ya, yang bergerak di bidang manufaktur, jasa mungkin. Jadi secara tidak langsung program IISMA ini sangat cocok bagi anak-anak vokasi gitu, karena mereka sudah mempunyai skill teori yang tinggal diaplikasikan seperti demikian. Oke, jadi apakah anak vokasi bisa ikut program pertukaran pelajar ke luar negeri? Bisa. Ya, sangat bisa. Dan bahkan program ini mungkin lebih khusus bagi anak vokasi mungkin ya. Oke. Setahu saya nih Pak, kalau nggak salah ya Pak ya, dari Diksi, Dirjen Vokasi itu juga memiliki program pelatihan atau pembiayaan pelatihan bagi mahasiswa yang ingin melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri. Oke. Iya, jadi untuk mahasiswa vokasi, calon mahasiswa vokasi itu juga tidak perlu khawatir. Nah, apalagi saat ini di Indonesia vokasi amat sangat sedang ini ya Pak ya, sedang dibina dan dikembangkan ya. Dibina dan dikembangkan. Jadi banyak sekali program-program yang mendukung
program vokasi. Kemudian selanjutnya Pak, kalau misalkan di Universitas Warmadewa itu apakah ada program beasiswa Pak yang diberikan? Oke, untuk program beasiswa ya Bu Ruri ya. Kalau program beasiswa dari universitas sendiri itu sampai sekarang ada ya. Terutama yang pertama itu adalah beasiswa dari yayasan sendiri ya. Dari Yayasan Kesejahteraan Korpri itu menyediakan beasiswa yang kalau saya tidak salah ya, mungkin jumlahnya adalah untuk program akuntansi perpajakan itu udah 5 orang. Program sistem informasi akuntansi itu 10 orang, dan program teknologi telekomunikasi itu 10 orang. Nah, satu lagi ada yang saya dengar untuk beasiswa yang bisa kita berikan di sini di Fakultas Vokasi ini adalah beasiswa KIP, ya, atau Kartu Indonesia Pintar. Jadi untuk adik-adik calon mahasiswa yang sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar, ya, dilengkapi dengan mungkin persyaratan-persyaratan lainnya, bisa mengajukan beasiswa di kita ya, terutama di Fakultas Vokasi, karena kita juga di sini baru berdiri di tahun 2019 ya, dan kita itu sangat didukung oleh yayasan dan universitas pastinya ya. Jadi untuk adik-adik yang sekiranya masih ragu, mungkin tidak berani masuk sini karena mungkin biaya atau mungkin istilahnya adakah mungkin bantuan studi beasiswa, jawabannya ada adik-adik ya. Jadi jangan takut untuk mendaftar di kita, nanti untuk informasi juga akan kita jelaskan di website kita, Instagram, atau mungkin bisa langsung kunjungi kita di Universitas Warmadewa. Oke. Nah, kemudian alurnya bagaimana, Pak? Informasi itu kita dapat dari mana? Lalu kalau misalkan mau ngurus beasiswa, kita harus apa? Atau calon mahasiswa harus apa sih, Pak? Oke, yang pertama karena sekarang di era digital ya mungkin ya, informasi itu sudah ada di mana-mana. Kita itu udah pasang informasi terkait beasiswa itu di website kita ya. Dan kalau misalkan adik-adik masih ragu, mungkin kayak istilahnya ini bener nggak ya bisa diurus atau apa, adik-adik bisa datang langsung ke kita adik-adik ya, di Universitas Warmadewa Fakultas Vokasi. Nanti dari Kaprodi juga akan bantu menjelaskan, dari Bapak Dekan mungkin juga, atau mungkin istilahnya di sini adik-adik yang sudah masuk atau bergabung di kita yang masih baru semester 1 mungkin ya, masih ragu apakah bisa ngambil beasiswa, itu juga bisa diinformasikan dari dosen-dosen pembimbing akademiknya Dede ya. Jadi jangan takut untuk informasi, kita sudah sebarluaskan di setiap istilahnya baik itu dosen, pegawai dan sebagainya ya. Oke, jadi tidak akan sulit ya Pak ya untuk mendapatkan informasi. Yang pertama, kalau misalkan sudah menjadi mahasiswa, bisa bimbingan di pembimbing akademik. Kalau misalkan masih buntu juga Pak, bisa ke Kaprodi. Kemudian juga bisa langsung datang ke Bapak Dekan kita, Bapak Wayan Chandra Adiatma. Maaf, mungkin wakil dekan ya Ibu ya. Wakil dekan, oke. Nah, jadi sebenarnya di kampus itu pasti santai ya Pak ya, santai-santai serius jadinya Pak ya, karena wakil dekannya aja masih muda sekali nih, jadi nggak perlu khawatir. Nanti kalau misalkan ada kendala, ada masalah, itu tetap di bawah dekan itu akan dibina ya Pak ya, dicarikan jalan keluar. Wah, menarik sekali Pak sekolah kuliah di Fakultas Vokasi Universitas Warmadewa. Meskipun merupakan salah satu universitas swasta ya Pak ya, tapi di Universitas Warmadewa ini sangat didukung oleh tadi seperti yang dibilang oleh Bapak Chandra, Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Kemudian juga ada, kalau tidak salah, ada beasiswa dari mitra ya Pak ya? Oh iya, satu lagi ya saya lupa mungkin. Jadi dari mitra kita itu salah satu bentuk dukungannya itu adalah beasiswa Dede ya. Jadi di sini kita kalau nggak salah punya sampai 20 mitra ya kalau nggak salah ya Bu ya. Di sana setiap mitra ini pasti memberikan kontribusi gitu loh. Bukan hanya untuk istilahnya kerjasama antar mitra ini, bukan hanya untuk tempat magang ya atau menaruh adik-adik ya. Atas kertas semata ya, bukan hanya di atas kertas saja. Segitu diperlukannya lulusan vokasi itu sampai ya, mitra mau membiayai kuliahnya, benar enggak Pak? Dan mereka jadi, bentuk kepeduliannya sangat tinggi ya kalau kita lihat. Jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa peluang kerja ketika masuk di vokasi itu sangat besar. Bahkan mitra sampai mau membiayai kuliahnya untuk nanti mengambil lulusannya, bener nggak Pak? Ya, benar sekali. Benar sekali. Jadi informasi lebih lengkap bisa dilihat di web Universitas Warmadewa, www.warmadewa.ac.id. Sekian Pak, mungkin informasi yang
ditanya oleh banyak calon mahasiswa atau mahasiswa vokasi ya Pak ya. Senang sekali Bapak Wakil Dekan di sini bisa berbincang-bincang dengan kita. Jangan ragu-ragu lagi kalau mau kuliah dan menjadi seorang ahli. Kuliahnya di mana Bapak? Di Fakultas Vokasi Universitas Warmadewa.